Yan. Ya, jadi gini, seperti biasa, ketika kita mendapatkan produk-produk seperti makanan, seperti snack, seperti barang-barang yang mungkin teman-teman kita mau nitip untuk kita bisa share, gue tuh seneng nge-share-nya. Karena kita berdua bisa menikmati itu. Tapi yang ini nggak bisa. Satu, kan lu nggak suka baca. Dua, kan otak lu nggak terlalu nyampe. Jadi maksud gue, gimana ya, gue mesti nge-share, Ian ada toko buku yang mau nge-share, dia jualan buku bagus, original, tapi otak gue nggak nyampe. Betul. Jadi, lu mau mengatakan image gue itu, kalau misalnya tiap kali makanan kan gue yang endorse gitu misalnya ya. Nah, kalau bisa buku-buku dan itu kan lo yang endorse. Jadi, kesannya adalah gue kakus tuh pintar gitu ya. Jadi, buat teman-teman tahu, gue dan istri gue tuh hobi baca. Lebih tepatnya, gue nggak hobi terus jadi hobi sekarang. Maka dari itu, gue mau thank you buat ada toko buku di Tokopedia atau di Instagramnya juga ada. Namanya Delicia Mendirits. Dia jualan banyak buku original, yang pasti original dengan harga yang murah. Bisa buku baru, bisa buku second. Yang pasti bukan fotokopi, bukan buku-buku palsu bilang asli, bukan. Tapi ini semuanya original. Jadi buat kalian yang mungkin suka baca atau lagi mau mencoba hobi baca, silahkan dikunjungi karena pasti harganya murah-murah. Kalau Adrian udah pasti nggak, teman-teman. Satu, dia nggak hobi baca. Dua, otaknya nggak terlalu nyampe, gitu loh, Mas. Tapi gue mau nanya, Bud, buku apa aja sih, kategori topik apa aja yang akan dijual? Nggak apa-apa, Bud, tetap dipasang aja, tapi di tengah-tengah. Jadi gini, jadi buku yang dijual. Nah itu baru. Jadi buku yang dijual itu fiksi non fiksi semua, tapi emang lebih banyak buku non fiksi gitu. Nah, bentar. Karena pendengar kita satu udah tahu, gue suka baca dan Adrian tidak suka baca. Yang kedua, pendengar kita udah tahu bahwa gue pinter dan lu rakus. Gimana kalau kita mulai dengan topik yang relate sama kehidupan ini? Contoh gini. Gue mulai contoh gini. Untuk orang-orang rakus seperti Adrian, gimana cara bisa kurus kan susah. Atau untuk orang-orang yang suka makan tuh, misalnya gini, gue nih kan orangnya suka lari tapi nggak konsisten. Gue nih suka lari tapi nggak konsisten. Gue nih kalau lari, gue berasa gue kurusan. Karena setiap kali pulang tuh gue keringetan, gue merasa gue keringetnya banyak, dan gue merasa abis itu gue bisa melampiaskan makan dengan lebih banyak. Karena gue udah kurusan badan gue. Pertanyaan gue begini, apakah kalau orang keringetan itu salah satu indikasi dia kurus? Itu pertanyaan. Oke. Asik. Tumben pertanyaan lu kayaknya ada bobot kali ini. Iya. Ya, Bud. Menjawab pertanyaan lu. Keringetan itu kan sebenarnya ada proses yang terjadi pada tubuh dengan berbagai tujuan. Jadi ada yang misalnya untuk menurunkan suhu tubuh. Ya toh, misalnya lu lagi kepanasan nih. Ya, lu nggak ngapa-ngapain, lu berdiri di bawah matahari aja lu keringetan. Betul, make sense. Betul. Nah, yang kedua, kalau misalnya lu lagi khawatir, tegang, takut, lu keluar keringet dingin. Ya, itu adalah respon dari suatu respon dari persarafan di dalam tubuh lu. Ya. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya kalau misalnya lu bicara tentang olahraga itu kembali lagi ke poin nomor 1. Karena tubuh kita jadi panas, maka keluarlah keringat untuk mendinginin tubuh kita. Ya. Gitu. Nah, sebenarnya keringat itu nggak bisa menjadi indikator untuk kurus. Oke. Gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, keringetnya keluar karena apa? Gitu. Nah, kalau misalnya keringetnya keluar karena olahraganya lah yang bikin lu kurus, bukan keringetnya. Oke. Tunggu, gue tanya dulu. Kalau gitu, sauna tuh nggak bikin kurus ya? Kan panas tuh, terus keringetan. Itu bukan tempat bikin kurus ya? Nah, itu juga gue pengen bahas nih. Jadi kalau misalnya kayak sauna itu, dia meningkatkan suhu tubuh kan, meningkatkan metabolisme tubuh. Sehingga memang dia memperbanyak kalori yang dibakar. Pokoknya kalau misalnya kita mau bicara tentang nurunin berat badan, ujung-ujungnya adalah kembali kepada kalori. Gue udah pernah bilang waktu itu ya, kalori yang dimakan sama kalori yang dibakar. Nah, sauna itu meningkatkan sedikit kalori yang dibakar. Tapi tentunya beda kalau misal lu katakanlah lari atau lu zumba atau lu kardio gitu. Kalori yang dibakar dengan pada satu sauna, yaitu pasti banyakkan pada satu bergerak. Sauna kan lu pasif, diem. Gitu. Nah, gue jadi ingat
mungkin pernah lihat di TV-TV media itu pernah jual alat pengurus berat badan. Yang katanya cukup dipasang. Jadi kayak semacam sauna. Iya. Ya, jadi modelnya itu disuruh ditimbang sebelum dan sesudah. Iya, benar. Itu kan indikasi sebetulnya. Berarti kan. Nah, jadi sebelum dia menggunakan alatnya ditimbang. Wah, beratnya misalnya 70,5 kilo. Nah, begitu dia menggunakan alatnya, beratnya tinggal 70 kilo, berarti setengah kilo hilang, misalnya kayak gitu. Ya, oke. Nah, sebenarnya yang hilang itu adalah berat air yang ada di dalam tubuh. Yang keluar berupa keringat atau menjadi uap. Nah, setelah lu berolahraga, setelah lu melakukan aktivitas itu, otomatis tubuh lu pasti kekurangan air kan? Dan lu akan minum banyak untuk menggantikan itu. Pas lu ngecek, berat badannya akan kembali lagi. I see. Gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya lu melakukannya secara rutin ya. Jadi penurunan itu gak akan bisa drastis. Gak akan sekali lu gunakan alat turun 500 gram misalnya. Terus lu pakai lagi turun lagi 500, lu pakai lagi turun lagi 500. Gak segampang itu. Paling mungkin penurunannya ada sekitar 50 gram, mungkin 100 gram yang gak kedeteksi. Makanya kalau misalnya lu gunakan secara rutin dengan pola makan yang tetap dijaga, makanya lu akan mengalami defisit kalori 100 setiap harinya. Nah, ujung-ujungnya nanti baru penurunan berat badan. Nah, Yan, sekarang kan pertanyaannya begini. Kalau misalnya di luar negeri ya, kan gue suka lihat ya, mereka musim dingin gitu. Mereka pakai baju lengkap, sarung tangan segala macam, mereka lari, mereka nggak keringetan. Berarti itu tetap terbakar kalorinya, sekalipun mereka nggak keringetan. Maksudnya gini, kalori itu kan dipakai buat hidup, Put. Walaupun lu nggak guna, lu tuh hidup lu bakar kalori gitu. Terlaluan lo ya. Nah, jadi maksudnya kalau misal pakai contoh lu, berarti kan maksudnya lu mau mencontohkan bahwa udara panas atau udara dingin nih justru malah. Enggak, kalau gue suka lihat di luar negeri, misalnya orang main bola gitu ya, lu main bola, pakai baju full, pakai sarung tangan, turun salju, itu kan dingin banget kondisinya maksud gue. Iya. Kondisi itu dia nggak keringetan gitu karena kedinginan kan, maksud gua. Berarti kan kalori itu tetap terbakar sekalipun tidak pakai keringat gitu. Oh iya, jelas banget. Pertama mereka tetap melakukan aktivitas, ya kan? Aktivitas itu membakar kalori. Terus yang kedua, udara dingin. Udara dingin tuh bikin kalori lu cepat terbakar loh, Bud. Lebih cepat. Makanya kenapa orang kalau misalnya udara dingin pengennya makan. Loh, tunggu. Yang ini gue baru tahu. Udara dingin lebih cepat ngebakar kalori. Iya. Gitu ya? Karena tubuh kita tuh membutuhkan panas yang lebih untuk bisa mengimbangi udara dingin yang ada di luar. Sehingga proses pembakaran tuh lebih cepat. Kalori yang dibakar lebih banyak, ya. Tapi dengan efek samping kadang-kadang bikin orang jadi lapar. Oh, I see. Sebentar. Gitu. Kalau gitu begini, gue mesti pertegas dulu. Gue pikir kalau gue lari musim lagi kemarau, jam 7 kan udah mulai panas. Keringat lebih banyak. Gue merasa lebih kurus. Berarti sebetulnya lari hujan-hujanan tuh lebih gampang kurus ya? Karena kan hujan, tubuh lu butuh membakar kalori lebih banyak untuk lu nggak sakit. Berarti sebenarnya dari podcastnya disimpulkan bahwa lari selama hujan-hujanan itu bikin lebih cepat kurus. Nggak juga, Bud. Lu tetap gemuk karena isinya angin. Masuk angin. Ya, yang ini gue baru tahu nih. Gue baru tahu. Ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan lu yang tadi ya, Bud, yang lu bilang pas lu lari, terus tahu lu pulang, lu merasa lu udah cukup bakar kalori, makannya jadi bisa banyak. Nah, ini juga sensasi yang sama yang dirasakan sama orang yang berenang. Lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Setelah selesai berenang tuh rasanya kayak lapar banget. Lapar banget, benar. Nah, itu adalah mekanisme tubuh yang menyatakan bahwa ya oke, lu udah kekurangan banyak kalori, lu butuh sesuatu untuk mengimbanginya, untuk ngisinya. Cuma di sini pithole-nya yang lu mesti berhati-hati bahwa nggak makanan yang dimakan itu kalorinya tuh gede loh buat semuanya. Dibandingkan dengan aktivitas yang kita lakukan. Contohnya, misalnya, lu lari dengan intensitas sedang selama setengah jam, itu paling bakar kalori 250. Ya. Nah, 250 itu setara dengan kira-kira 1 piring nasi. Ya, tanpa lauk, tanpa kuah, tanpa apapun, hanya aja. Nah, lu biasa makan 1 piring nasi nih sama lauk pauknya, oke. Terus habis itu selesai lagi, lu merasa kayak lu lebih kurus. Kayaknya boleh lah gue makan nasi dikit-dikit gitu. Lu ambil nasi lagi lebih banyak, lu pakai lauknya lagi, lu pakai sayurnya lagi. Wah, di kulkas
kelihatannya ada soda nih, enak nih. Hmm. Abis olahraga capek-capek nih, gue minum sodanya. Nah, ujung-ujungnya kalori yang lu bakar dengan kalori yang lu tambah setelah itu karena lapar mata, itu jadinya malah defisit. Kadang itu juga yang nyebabin orang kenapa dietnya gagal. I see, ya. Makanya kadang-kadang ada orang misalnya lari di Sudirman Tamrin, Car Free Day gitu ya. Kan banyak sepanjang jalan tuh tukang makanan semua tuh. Lari dikit, kita nyemil. Makanya setelah pulang dari sana, setelah dia 6 bulan Car Free Day, tambah gemuk dia. Nggak tambah kurus. But, jangan curcol lah di sini. Karena ini efek Car Free Day. Gue padahal belum 6 bulan. Baru 2 minggu aja tambah gemuk gue di Car Free Day kayaknya. Oke. Berarti yang teman-teman perlu tahu adalah keringat yang banyak keluar itu belum tentu indikasi lu telah menghabiskan kalori yang banyak. Karena bisa aja lu keringetan, kepanasan, atau lu grogi gitu kan bisa keringetan gitu. Berarti mindset gue salah, karena gue selama ini menunggu lari itu 7:30. Begitu agak terik baru gue lari. Karena asumsi gue, ketika gue lari jam segitu, keringet kan lebih banyak ya. Baru gue udah keringetan. Lu bayangin ya kan gini, kalau gue lari 5:30 pagi, itu dingin, rasanya tuh gue udah lari, gue gak keringetan gitu loh. Ngerti gak? Kayak placebo itu efeknya pengaruh loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya udara itu nggak terlalu berpengaruh banyak sih, Bud. Jadi intensitas keringat yang keluar itu bikin penurunan semu. Penurunannya kayak kesannya kayak banyak gitu. Padahal begitu lu minum, airnya balik lagi. Itu aja sih poinnya. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih mikirin soal keringat berbanding lurus dengan kalori, itu tidak berhubungan ya. Yang pertama itu. Yang kedua, udara itu tidak berimbas signifikan. Dia hanya bikin lebih males atau lebih enggak aja keluar dari kasur gitu kan, betul ya? Tumben betul tepat langsung. Karena kan gue mengalami langsung di musim penghujan ini, kenapa gue merasa gue tidak efektif olahraga ya? Oh ya, karena ternyata kayaknya gue nggak bisa lebih kurus nih gitu. Ternyata tidak. Ternyata udara dingin membuat tubuh bekerja ekstra untuk menghangatkan badan. Jadi itu yang gue baru tahu. Jadi mulai besok gue akan lebih lari dengan kondisi mendung-mendung hujan-hujan supaya tubuh gue bereaksi lebih keras kan untuk bisa menjaga dari hujan. Jadi buat teman-teman yang nungguin topik kita akan tayang rutin tiap Senin dan Kamis. Kita akan mulai konsisten lagi untuk benar-benar bisa ngobrol bareng teman-teman semua. Topik apa sih yang kalian bawain? Atau banyak mitos-mitos yang mungkin kalian nggak tahu nih? Atau mungkin banyak hal yang kalian ragu. Kayaknya ini benar atau enggak ya gitu. Dan semoga kalian bisa dapat banyak insight dari kita. Jangan lupa juga di-follow, di-subscribe, dan ditonton video. Apalagi kan? Nah, itu aja sih. Jadi kita tunggu support dari teman-teman kita juga untuk channel kita agar channel kita bisa semakin berkembang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye. Bye-bye.